Hai Kak Alma, apa kabar? Apa kabar? Long time nih Ya. Kak. Aku mau tanya-tanya sedikit ya. Ini kan teman-teman podcast juga mungkin belum kenal Kak Mul siapa. Nah ini kayaknya ada menarik banget nih proyeknya Kak Mul, Unleash My Potential. Nah aku kepo banget sih, pengen tahu itu apaan. Kak, boleh nggak Kak Mul sedikit cerita lah tentang background-nya Kak Mul dan kenapa akhirnya menjadi seorang coach sekarang? Oke, makasih Kak Alma. Ini sedikit sharing ya. Saya itu background-nya adalah teknik industri sebenarnya. Sekolah dulu teknik industri, pengennya cita-cita jadi orang pabrik, membangun industri. Tapi ternyata saya mental ke marketing, ke business development. Lalu saya spend sekitar 20 tahun lebih di telekomunikasi. Terus saya coba bangun perusahaan sendiri tahun 2008, terutama bergerak di telekomunikasi lagi. Waktu itu lagi suruh main konten segala macam. Terus 2018 saya off dari situ. Saya balik lagi jadi seperti konsultan untuk perusahaan teman saya di Singapura. Nah, saya berkenalan dengan coaching itu sebenarnya di tahun 2003, 2004. Karena waktu itu saya punya teman, dia itu coach, dia itu corporate coach. Nah, dia cerita tentang apa yang dia lakukan di 2000. Terus tapi pada saat itu saya aja, saya pikir apa gunanya gitu loh ya. Nah, terus dari situ saya diemin aja. Saya sempat ikut dia nge-coach karena dia corporate coach, dia based di Malaysia. Nah, dia orang Kanada, dia certified, banyaklah sertifikatnya. Dan dia itu meng-coach top eksekutif dari beberapa perusahaan. Nah, waktu itu dia cerita, dengan melakukan proses coaching itu, perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitasnya. Saya pikir cuma ngomong-ngomong gini, kok bisa meningkatkan produktivitas dari mana ya? Tapi oke lah, anyway itu saya lewatin. Nah, di dalam perjalanan saya bangun perusahaan, saya menemukan bahwa ternyata yang dibilang sama teman saya waktu itu ada manfaatnya. Oke, saya mulai nge-coach karyawan, segala macam gitu loh. Nah, 2018 akhir lah ya, saya akhirnya memutuskan untuk ngambil sertifikasi untuk coach. Nah, awalnya saya pikir, apakah saya bisa ya? Gitu loh. Tapi akhirnya saya coba-coba terus nge-coach, ikut-ikutan acara nge-coach kecil-kecilan, ikutan coaching Indonesia, nge-coach di Bandung, di teman-teman ITB gitu ya segala macam. Akhirnya lama-lama, kayaknya menarik ya. Ternyata nge-coach itu bisa membantu orang lain. Ya, pertama membantu diri sendiri dulu, saya bisa menstruktur pikiran saya. Nah, lalu dari situ saya bisa juga membantu orang lain sebenarnya, membantu mereka untuk menstruktur pikiran mereka. Itu enaknya tuh dari coach. Itu alasan kenapa saya jadi coach hari ini. Gitu Wah, loh. seru banget. Oke, gitu Kalma. Iya. Masih keep in touch dengan temen yang coach itu, yang professional coaching. Yang iya masih, tapi dia kan sudah very senior ya. Dan dia itu kita masih sering, kemarin saya masih sempat WA sama dia. Sempat dia ngajakin, Mul gimana kalau kamu jadi kayak apa, aliansinya apa ya toh, atau partnernya dia di Indonesia. Terus saya bilang, waduh saya belum berani tuh. Kamu kan sudah high level, saya kan masih peak lah, masih di bawah gitu loh. Nah, dan tapi saya sendiri mengambil keputusan, saya akan lebih banyak kalau dia kan ke corporate ya, saya lebih banyak ke life coaching. Karena menurut saya orang itu dimulai dari kehidupannya dia, bukan dari perusahaan. Kalau saya bisa bantu mereka dari dalam kehidupan hari-hari, harusnya resultnya itu akan dia bawa ke perusahaannya dan kehidupan dia sehari-hari. Jadi kalau di perusahaan aja kan cuma hanya terbatas meng-coaching di dalam satu bidang usaha aja. Tapi kalau life coaching itu saya di kehidupan dia di rumah dan di kantor dapat dua-duanya gitu loh. Itu. Cuma katanya kalau life coaching agak lama dapat duitnya, tapi saya pikir bukan itu tujuannya.
Oke, ya benar. Aku setuju banget sih dengan Kak Mul. Terus aku juga kemarin sempat dengar Kak Mul buat project nih. Project sharing dan project namanya Unleash My Potential. Nah, boleh cerita sedikit nggak tentang project itu, Kak? Oke, jadi dari hasil nge-coach, akhirnya saya nambah sedikit ilmu. Terus saya nyari, pertama tuh saya nge-coach diri saya sendiri. Apa sih yang masih kurang? Apa sih yang saya butuhkan di dalam diri saya ya pertama-tama. Lalu saya coba mencari, orang-orang tuh ngomong gini, mencari jati diri. Ya, dalam usia saya yang sudah kepala 5, baru kepala 5 sih, belum lama. Itu kok baru mencari jati diri ya? Mungkin kayak Alma mestinya udah dapat duluan kali ya, usia-usia muda gitu. Lalu saya coba ikut banyak beberapa seminar-seminar tentang bagaimana mencari jati diri. Nah, dari perjalanan itu saya nemuin beberapa orang dari luar sana, termasuk Mind Valley yang ada di Malaysia, yang oleh Visa Lakiani. Terus saya sempat ngikutin Dr. Joe Dispenza dari Amerika, terus ada Bruce Lipton, terus ada yang lain lah saya ikutin. Apa sih yang mereka temukan? Oh, ternyata mereka semua itu berbalik ke inner management. Jadi dia tuh bilang, kalau harus sebelum lu manage yang ada di luar, lu harus manage yang ada di dalam. Nah, sampai akhirnya saya penasaran gimana manage yang di dalam ya. Ya kan manage yang di luar gampang. Alma kamu kerjain ini, kasih task list gampang. Tapi kita manage yang di dalam, saya ketemu yang di dalam aja belum perasaannya. Ya kan? Gimana caranya manage yang di dalam? Yang ada kan di dalam itu biasanya sekonyong-konyong muncul ketakutan sendiri. Ya kan? Nggak ada hujan, nggak ada angin, muncul kenangan masa lalu. Gitu loh. Ya kan? Melamun-melamun sedikit, ngopi-ngopi, muncul bayangan mantan. Gitu-gitu loh. Iya kan? Tahu-tahu muncul, tadi tuh brengsek tuh orang mau nabrak saya di jalanan. Ya kan? Hal-hal seperti itu adalah inner management. Tahu-tahu kita emosi sendiri. Gitu. Kadang-kadang saya teringat orang tua saya, tahu-tahu nangis sendiri. It's something is not right. Kenapa yang satu ini bisa muncul sekonyong-konyong sendiri tanpa saya ketahui gitu. Nah, pada saat saya coaching, saya juga menemukan orang-orang seperti itu. Bukan saya sendiri ternyata problemnya. Banyak yang punya problem seperti ini. Ada satu kali saya pernah nge-coach seseorang, kita ngobrol-ngobrol, terus saya tanya dia, ada satu pertanyaan yang saya selesai tanya, dia jawabnya sambil nangis. Saya bingung, saya bilang, maaf ya, tadi pertanyaan saya salah apa enggak? Enggak, dia bilang. Kenapa situ nangis-nangis? Iya, gara-gara pertanyaan itu saya jadi sadar kalau selama ini saya itu nggak pernah ngurusin diri saya sendiri. Hah? Saya bilang, oh gitu? Iya. Gitu. Oh, jadi ada sesuatu. Nah, lalu terakhir setelah saya mencari dengan banyak itu, saya ketemu orang dari India, namanya Sadhguru. Nah, dari Sadhguru itu saya menemukan banyak hal yang dia dia share bahwa kita ini punya banyak persepsi yang salah terhadap diri kita. Lalu dia menuntun kita untuk bagaimana, kalau tadi kan outer journey, atau itu ya saya sekolah, ketemu Alma, segala macam itu outer journey. Dia menuntun saya untuk bagaimana caranya inner journey. Dia bilang, bagaimana caranya kamu berjalan ke dalam. Nah, sebetulnya dia bilang, harusnya perjalanan ke dalam itu sudah kamu pelajari sejak kamu SMP. Iya. Kok begitu? Iya. Karena dia bilang, waktu kamu masih kecil, kamu itu semuanya berjalan di dalam, tidak pernah terusik dengan yang di luar. Makanya anak kecil, ya, anak kecil itu kan kalau kita nggak usik, dia kan selalu senang. Betul nggak? Ya kan, main sana, main sini, loncat sana, loncat sini. Dan mereka itu unlimitless energi. Tapi begitu kita gangguin, mungkin dia baru nggak senang. Terbalik, kalau kita udah dewasa, ya kan, nggak diusik kita nggak senang. Iya kan, terbalik kan, baru diusik-usik baru senang gitu. Itu terbalik. Dan dibilang
terjadi pembalikan itu pada saat kita SMP, which is kita saat itu sudah mulai punya otak untuk mikir. Sebelumnya anak SD nggak pernah pakai pikirannya dia, main-main aja, pulang ke rumah tidur langsung gitu kan, nggak pernah mikirin yang lain-lain, ya kan? Begitu SMP dia bilang kita sudah mulai ada hormon yang tumbuh di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu menginisiat kita untuk berpikir. Mulailah kalau dulu saya waktu SMP mulai tumbuh jerawat. Mulai naksir yang duduk di sebelah. Ya kan? Kalau sudah naksir yang itu kan mulai berubah caranya kita, cara jalan berubah karena kalau saya dilihatin Alma gimana ya kira-kira. Kayak gitu. Nah, itulah yang membuat kita jadi berubah. Jadi kitanya sebagai diri kita yang masih kecil itu hilang mulai. Tertutup, nanti ada rasa malu, rasa takut. Belum lagi dibilangin orang tua, awas tuh jangan lewat bawah pohon situ, itu ada penunggunya. Nambah lagi. That is all about. Nah, ternyata semakin kita bertambah pengalaman hidup, layer yang menutupin diri kita yang sesungguhnya itu semakin tebal. Kayak kalau kita di mumi itu, semakin banyak balutannya. Saya nggak suka nih orang yang kayak gini. Nambah satu balutannya lagi. Wah, itu orang asalnya dari daerah ini, nambah lagi satu balutan lagi. Oh, itu makanan begini. Terus kita dibalut. Sampai kita lupa terhadap joyfulness yang ada di dalam diri kita. Itu. Akhirnya dia bilang, so how to tear off all the layer? Ternyata sangat sulit awalnya. Tahu nggak Alma caranya gimana? Nggak tahu, Kak. Nah, caranya itu sangat sulit. Anda dibutuhkan hanya tutup mata dan duduk rileks. Meditasi. That's all. Apapun namanya, apakah itu namanya meditasi, namanya merenung, ataupun apapun namanya. Karena kan kalau saya sebut meditasi, nanti orang asosiasinya ke satu ajaran tertentu. Tapi yang dibutuhkan hanya menutup mata dan merelaksasi badan. That's all. Nah, dengan kita melakukan itu terus-menerus, maka layer by layer itu yang ada kita bangun itu lama-lama akan runtuh. Nah, pada saat kita melakukan itu, kita mulai berlahan-lahan melakukan apa yang disebut mengenali diri kita. Tapi memang tidak bisa instan. Itu harus kita lakukan persisten setiap hari. Mulai dari 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, sampai ada orang-orang tertentu, mereka itu bisa duduk berhari-hari. Tanpa makan dan tanpa minum dan tanpa bergerak. Gitu loh. Nah, dari situ saya, ternyata di dalam diri kita ini, di dalam Alma, saya, siapapun, pada saat kita lahir, kita sudah lahir dengan full potential. Jadi, mau dia orang mana, mau kulitnya apa, mau dia cacat, mau dia punya tangan, mau punya dia kaki, nggak punya mata, kita lahir dengan full potential. Tapi somehow di tengah jalan kita mulai mengignore potensi itu. Nah, itulah yang akhirnya saya pikir, why don't I start to look at my potential, diri saya, lalu saya berbagi pengalaman saya itu dengan orang lain. Siapa tahu teman-teman yang lain juga pengen menemukan potensi dirinya. Ternyata hidup dengan potensi diri itu sangatlah menyenangkan. Karena apa yang disebut oleh Sadhguru itu, kalau kamu bisa hidup seperti itu, maka kamu bisa berjalan di neraka pun joyfulness. Gitu. Itu. Nah, akhirnya saya buat program yang namanya Unleash My Potential. Ya, awalnya dulu program itu berbagi pengalaman kehidupan. Cuman saya pikir saya renungkan lagi, kalau berbagi pengalaman kehidupan banyak orang yang malu berbagi pengalaman, betul nggak? Ya. Nah, akhirnya mereka takut berbagi. Tapi kalau saya bilang kamu punya potensi, yuk kita bongkar potensinya, orang akan lebih antusias. Makanya saya rubah programnya. Itu loh. Nah, kita mulai
targetnya saya itu sebenarnya akhir bulan ini. Akhir bulan ini kita sudah mulai dengan satu webinar. Nah, terus dari Unleash My Potential itu, jadi ada satu sesi khusus bicara tentang apa itu potensi. Jadi kita membangun kesadaran bahwa kamu itu sebenarnya punya potensi. Mau apapun ada potensinya. Tinggal mana yang mau kamu gali. By the way, si Dr. Lipton itu, Bruce Lipton itu, menghitung potensi listrik yang ada di dalam tubuh kita. Kamu tahu nggak kira-kira berapa besar potensi listrik yang ada di dalam tubuh kita? Oh, I think I know, but I forgot the number. Banyak, jutaan. 34 triliun volt. Oh, oke. Ya, Tahu nggak seberapa banyak itu? 34 triliun volt. Bisa gede, Kak, gede. Sangat besar sekali. AC yang di rumah kita itu hanya 220 volt. Oke. Oke. Tiang listrik yang tegangan tinggi itu hanya 500 volt. Ini 3,34 triliun volt. Jadi kalau kamu buat makin ngecas HP, itu sampai hangus HP-nya juga belum habis-habis ya. Gitu loh. Jadi setiap sel di dalam tubuh kita itu menghasilkan 0,7 volt. Kita itu punya 70.000 sampai 80 triliun sel di dalam tubuh kita. Gitu loh. Nah, sebanyak itu. Jadi jangan heran kalau dulu saya pernah nonton di YouTube kalau nggak salah, ada ibu-ibu ngangkat mobil karena anaknya lagi betulin mobil, tahu-tahu dongkraknya jatuh menimpa anaknya. Lalu sama ibu itu diangkat mobil itu dengan tangan sebelah. Tapi disuruh ulangin sekali lagi nggak bisa dia. Ya, itulah yang namanya potensi di dalam diri kita. Kamu pernah nonton anak kecil tahu-tahu bisa bisa nyanyi, suaranya bagus sekali? Ya. Padahal dia belum pernah belajar bernyanyi. Nah, itu dia hitting the potential yang dia miliki. Sebenarnya kita ini semua punya potensi, tinggal kita bagaimana mengarahkan yang mana yang kita mau hit. Oke. Nah, sayangnya kayak saya itu udah 50 tahun, jadi layernya harus dibongkar tuh banyak. Jadi saya punya banyak pekerjaan untuk membongkar layer-layer itu. Ya, bayangkan. Tapi itu juga bukan pekerjaan yang besar sekali. Selama saya bisa intens, fokus, maka itu akan cepat kebongkar. Nah, ini saya rasakan sendiri ya, Alma. COVID terjadi, itu boleh dikatakan hampir tidak berdampak terhadap inner situasi saya. Orang ketakutan, gelisah, saya bilang, that's okay. Ini sesuatu yang akan terjadi, nanti juga akan lewat kok. Happy-happy aja kita. Ya kan? Nah, itu yang terjadi. Makanya Unleash My Potential itu akan mengajak teman-teman, bukan saya ngajarin loh, tapi saya mengajak teman-teman untuk membongkar layer-layer yang ada di dalam diri kamu, sehingga kamu menemukan kamu yang dulu Alma yang masih kecil, yang lucu, imut gitu ya. Atau saya juga yang masih kecil, lucu, imut. Itu. Masih lucu dan imut. Masih imut. Tapi kan sekarang sudah banyak. Sekarang kalau kayak saya itu sudah terlalu banyak dramanya. Oh iya, terlalu banyak drakor itu, Kak. Nah, drakor. Ya, sekarang. Berarti kamu bilang kita adalah superhuman semuanya ya. We all have our potential, gitu ya. To become human, we are super. Oke, to become human, we are super. Oke, Kak, boleh sharing sedikit nggak? Itu plan-nya kapan? Eventnya, mungkin teman-teman pendengar di sini juga pengen tahu nih, dia pengen ikutan, dia mau jadi superhuman, mau unleashing their potential. Dia mau tahu kapan plan-nya, acaranya kapan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin, atau bisa catch up Kak Mul di mana, biar mereka bisa tanya-tanya langsung. Oke, jadi rencananya itu sampai hari ini rencana kita itu adalah di akhir bulan ini. Itu akan kita launching yang pertama kali. Ya, itu nanti saya akan ada, kalau cerita launchingnya itu bisa dilihat di IG saya, Mulyadi Yuliamin. Itu IG saya. Oke. Atau bisa WA ke saya, itu di 0817
6859234. Nanti akan saya share. Sampai hari ini itu rencana kita. Nah, saya untuk berapa lama kita bagi beberapa sesi. Karena itu bukan suatu yang instan. Harus diingat membongkar pakaian aja kita butuh waktu. Ya, buka baju aja kita butuh waktu. Nah, ini membongkar layer dari kehidupan kita itu membutuhkan waktu. Tinggal tergantung masing-masing mau seperti apa. Nah, ada sesi yang pertama yang wajib diikuti adalah apa itu potensi diri. Jadi kita mempunyai persepsi, menyamakan persepsi tentang apa itu potensi diri. Karena orang nanya, apakah beda potensi dengan bakat? Apakah beda potensi dengan minat? Nah, itu akan kita jawab di situ. Oke. Terus yang kedua, setelah itu akan ada sesi yang berikutnya yang namanya how to tap into your potential. Nah, di prosesi yang kedua ini agak panjang. Kalau sesi yang pertama itu range-nya itu sekitar 20 sampai 30 menit. Oke, tergantung nanti tanya jawabnya seperti apa, lalu kita ada praktek. Karena di sini tuh selalu praktek, nggak mungkin nggak praktek. Karena kalau teori doang diomongin tanpa praktek, kamu nggak akan ngerasa bagaimana membuka bajunya. Ya, kalau saya bilang saya expert dalam membuka baju, tapi dalam teori, tapi saya nggak pernah tahu. Sama kalau gini pemain bola gitu. Saya PhD dalam sepak bola. Kamu pernah main bola? Enggak. Kan dia nggak tahu bagaimana nendang bola. Nah, itu juga kita harus praktek. Sama waktu kita SD, nulis ABC, ya kan? Sampai pegel tuh disuruh nulis sama guru. A, B, C, ya kan? Nulis lagi, sampai kita hafal. Nah, itu juga harus kita lakukan. Di yang kedua, kita tuh bagaimana menengok atau membuka pintu untuk melihat ke dalam. Karena sampai di dalam kamu jadi apa, itu udah urusan masing-masing. Umpamanya Alma menemukan bahwa, oh saya ini ternyata adalah penyanyi profesional, suara saya bagus. Bisa jadi. Karena gini, Alma pernah dengar nggak orang yang suaranya pas-pasan, dia nggak bisa tinggi banget, nggak bisa rendah banget, tapi kalau dia setiap kali dia nyanyi, tapi itu enak sekali. Pernah nggak? Pernah. Aku. Banyak sekali. Ya kan banyak sekali kan? Iya kan? Jadi banyak sekali orang-orang seperti itu. Pernah dengar siapa yang orang Inggris itu? Aku jadi lupa. Yang cowok, yang tentara Inggris, James Blunt. Oke. Ya, James Blunt kan suaranya oke begitu aja kan, datar-datar aja kan. Kalau dibandingkan sama si Andrea Bocelli yang suaranya tinggi sekali, James Blunt dia biasa-biasa aja. Tapi kan enak sinergi. Kalau di Indonesia umpamanya kita dengar si Ariel Noah. Kalau dibandingkan Ariel Noah sama Titi DJ, kemana-mana kan. Tapi itu potensinya dia gitu loh. Dan itu bisa masuk, nggak masalah. Pernah lihat orang melukis, Alma? Ada orang yang melukis gunung rapi, bagus sekali. Terus ada orang yang melukis acak-acakan kayak ceker. Wah, nggak jelas lah lukisannya. Tapi bagus. Ya kan? Nah, itu juga yang terjadi dengan kita. Jadi kita jangan menganggap, oh saya nggak bisa nyanyi. Bisa, selama kamu bisa menemukan ritmenya yang pas. Seingat saya siapa Titiek Puspa, itu penyanyi bagus sekali dan dia banyak menghasilkan lagu kan. Tapi dia nggak tahu not balok rupanya. Ya kan? Nah itu juga hal-hal. Jadi kita jangan berpikir bahwa saya mesti begini baru bisa begitu. Enggak. Ternyata potensi itu banyak sekali. Nah, ya itu yang kedua. Jadi yang kedua itu kita mulai memberikan tools bagaimana caranya kamu membongkar. Tuh. Lalu yang ketiga itu ada sesi ketiga. Nah yang kedua ini itu kamu banyak sekali latihannya. Nah itu latihannya itu minimum 40 hari. Nah, the main reason 40 hari karena ternyata daya membuat kita muscle memory kita bergerak itu kita butuh 40 hari latihan continuous baru kita bisa dapat muscle memory-nya. Itu makanya di India disebut dengan satu mandala namanya. Satu rotasi. Nah, yang ketiga itu sesinya yang disebut dengan my journey. Di situ saya sudah bisa menentukan saya mau kemana. Oh, saya ternyata menemukan bahwa diri saya itu cocok jadi pemain band gitu loh.
Tapi hari ini saya belum bisa main band sama sekali. Ya kan? Nah, di situ saya mulai menentukan apakah betul saya ke situ atau ada lagi di balik lain. Nah, itu yang kalau dia sudah menentukan itu kita akan masuk ke dua jalur. Jalur yang pertama itu adalah jalur profesional. Jadi kamu jadi profesi apa? Terserah. Mau jadi penyanyi, mau jadi pelukis, mau jadi dokter, mau jadi orang kantoran, terserah kamu, mau profesional. Pecahan yang kedua adalah entrepreneur. Nah, bedanya apa yang mendasar di antara profesional dan entrepreneur? Kalau profesional itu lebih bagaimana dia memanage dan mengolah skill-nya dia. Tapi kalau entrepreneur bagaimana dia mengolah skill-nya, mengolah orang-orang yang ada di bawahnya dia. Jadi kalau yang di sini adalah diri sendiri saja, kalau yang di sini adalah diri sendiri dan orang-orang yang ada di dalam. Kan mengolah jadi entrepreneur itu nggak mudah. Ya, banyak sekali kita punya entrepreneur yang sukses, tapi kamu lihat rumahnya berantakan, ya kan? Terus saya punya teman, kebetulan dia entrepreneur, notabene cukup sukses di antara kita. Tapi dia baru bisa tidur malam hari kalau satu botol wine sudah habis. Dan itu every night, loh. Ya kan? Kalau itu nggak bisa tidur dia. Gitu loh. Nah, itu kan berarti manajemen di internalnya. Dan ada satu teman saya, notabene juga dia entrepreneur sukses. Setiap tahun dia menghasilkan sekitar minimum 200 M. Tapi setiap hari dia ketakutan nggak punya uang. Jadi kalau kamu lihat dia ngambil uang di ATM, saya pernah ngintip dia ngambil uang di ATM, itu uang di ATM-nya itu 9 digit. Tapi kamu jangan coba-coba minta uang 50.000 sama dia. Dia bisa marah-marah. Terlalu sedikit? Bukan. Dia bilang, saya lagi nggak punya uang. Oh my God, oke. Wow. Ya, itu. Jadi hal-hal seperti itu kenapa? Karena dia internalnya nggak ketemu. Dan dia tuh selalu ketakutan. Nanti kalau uang saya habis gimana? Nanti kalau saya nggak bisa gimana? Gitu. Terus saya bilang, saya sempat ngobrol sama dia. Nah, saya panggil, Om, duit lu nggak bakal habis-habis tuh. Enggak, ini kan saya begini. Itu kan belum kejadian. Tapi begitu, dan itu selalu. Gitu. Oke, lah ya. Iya, jadi banyak hal yang seperti itu. Ada satu dulu, kenalan saya, dia itu quote-unquote salah satu konglomerat lah di Indonesia. Ya, terus kita main golf bareng. Pada saat kita main golf, semua orang di lapangan golf itu, KD pun tahu kalau itu super pelit. Dan kalau hilang bola atau apa tuh dia orang bisa dimarah-marahin sama dia. Gitu. Nah, terus waktu kita makan, saya pikir begini ya, saya ini kan cuman coro-coro lah ya. Dia tuh pengusaha besar dan dia ada temannya juga pengusaha besar itu. Saya pikir kita akan dibayarin dia makan. Ternyata dia cuma bayar dirinya sendiri. Dan waktu itu dia cerita sama saya, sebelum makan dia cerita, saya makan obat ini untuk ini, obat ini untuk ini, obat ini untuk ini. Akhirnya apa? Pesan makan itu pesan nasi goreng, nggak boleh pakai garam, nggak boleh pakai cabai, nggak boleh pakai ini. Akhirnya kita cuma kelirikan sebelah nasi putih aja kali Pak, sama air putih. Karena penyakitnya banyak sekali. Dan dia punya anak satu-satunya. Terus dia ngeluh sama saya. Saya bingung ya, ini perusahaan siapa yang mau ngurusin ya, usia saya sudah tua. Anak saya suruh balik ke Indonesia, nggak mau balik. Gitu. Terus saya udah berapa tahun nih minta ketemu sama dia nggak mau nemuin saya. Saya bilang, so sad ya Pak, dalam hati saya. Terus teman saya yang sebelah itu, aduh kesian banget dah. Iya, ya. Sampai gitu. Ya, nah, itu saya temuin gitu. Di dalam perjalanan hidup saya nemuin hal-hal seperti itu. Nah, jadi entrepreneur, jadi pengusaha pun tidak semudah itu ternyata. Saya juga mengalami setiap akhir bulan saya udah pusing, gajian dari mana ini.
Hal-hal seperti itu. Kalau tidak kita siapkan ya jadi masalah. Nah, itu juga profesional kan. Profesional sekarang banyak kayak yang ngalur ngidul kemana-mana. Punya jabatan tinggi harus ngedrak baru bisa tenang. Ya kan? Iya, Nah, Kak. itu juga karena nah itu yang kita bantu. Jadi kita punya series itu. Saya nggak tahu berapa lama total seriesnya, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa itu yang kita mau jalankan sama-sama. Kalau Kak Alma berminat jadi coach yang di sana juga silakan. Siapapun terbuka gitu loh Kak Alma. Oke, ini Gitu. menarik banget. Kak Hmm. Mul ini menarik banget. Kayaknya nggak cukup dalam waktu satu episode atau satu sesi dengan Kak Mul. Mungkin nanti kita bikin sesi yang kedua, mungkin setelah the first event, kita langsung bikin podcast lagi. Mungkin teman-teman di sini juga penasaran, yang mungkin tidak bisa ikutan, mungkin nanti the next one-nya bisa ikutan juga. Tapi Boleh. this is very good ya untuk untuk life coach, untuk menemukan potensi diri, unleash potential diri, gimana menjadi happy, ya kan? Happy, kaya, dan lain sebagainya pokoknya ya. Happy, kaya, sehat. Oke, sehat, happy, dan kaya. Oke. Pokoknya semua yang baik-baik. Nah, ini Kak, kamu untuk menutup sedikit untuk teman-teman di podcast Lady Boss, Entrepreneurship Mindset, aku mau minta saran dong atau enggak pesan terakhir lah ini untuk teman-teman di sini. Maksudnya kasih kita pesan untuk anak-anak muda yang lagi dengerin podcast aku ini. Apa pesannya, Kak? Nomor satu dan satu-satunya adalah luangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Ya, jadi sempatkan setiap hari kamu meluangkan waktu untuk duduk diam dan berbicara sama diri Anda sendiri. That's all. Oke, nah teman-teman udah denger kan? Sempatkan diri kamu untuk stay quiet, untuk diam. Berapa lama, Kak? Terserah. Kalau bisa 1 menit, 1 menit, bisa 10 menit, 10 menit, bisa sejam, terserah masing-masing. Oke, nggak masalah 1 menit maupun 1 jam. Duduk diam, berbicara dengan diri sendiri ya, Kak ya? Tutup mata, duduk diam. Mata, duduk diam. Oke. Nah, mungkin ini untuk menemukan peaceful, untuk menemukan biar lebih waktu setiap harinya biar lebih produktif dengan cara duduk diam dulu sebentar, mungkin 5 menit, 1 menit, or ya 10 menit gitu. Jadi kita tergantung masing-masing. Oke, tergantung masing-masing biar kita bisa plan ahead waktu kita dalam 1 hari ini seperti apa. Ada waktu tertentu nggak, Kak? Pagi atau malam sebelum tidur lebih? Nggak ada. Jadi semua orang itu punya keunikan sendiri masing-masing. Jadi ada orang yang baru bangun tidur, yang bisa ngelakuin itu. Ada yang habis makan, ada yang sore hari. Saya sendiri sering ngelakukan itu di pagi hari atau di malam hari. Tapi itu sangat tergantung dengan masing-masing orang. Karena kita ini unik. Yeah. Setiap orang tidak sama. Iya, jadi setiap orang rutinitas juga berbeda. Jadi kamu beda-beda. Ya memberikan pesan, ayo kita stay quiet for a while setiap hari, 1 menit, 5 menit, or 10 menit. So, nanti aku akan kirim link juga, link Instagramnya Kak Mul, Coach Mul, jadi biar teman-teman bisa langsung tanya-tanya di sana. Nanti jangan lupa follow Kak Mul, langsung DM aja atau komen di Instagramnya ya untuk acara Unleash My Potential end of this month. Oke, teman-teman, sampai ketemu. Thank you ya, Kak Mul. Terima kasih. Namaste.